dan gue udah ngontak toko minumannya. Tapi anehnya di sistem pesanannya dia tuh udah sampai. Di historinya juga tulisannya udah diterima. Dan anehnya lagi dia pesan minuman itu kan lewat kayak ojek online gitu ya. Itu bayarnya COD. Kayak siapa yang mau ngambil gitu kan. Siapa yang mau bayar juga ya nggak sih, belum dibayar. Ditelepon lah sama si Dela ini ke abangnya yang nganter. Tapi kata abangnya udah diterima di depan gerbang. Dela ini shock dong karena ya dia ngerasa teman-teman sekamarnya dan dia pun nggak ada yang merasa nerima pesanannya sama sekali. Ditanyalah sama si Dela ini ke abangnya, siapa pak emang yang nerima, ciri-cirinya kayak gimana? Abangnya bilang, pakai setelan baju merah mbak, rambutnya digerai cewek. Sedangkan Dela sama teman-temannya ini semuanya berjilbab Muy, Nat. Dan malam itu nggak ada yang pakai baju warna merah. Apa resepsionis gitu nggak juga, Bi? Kayaknya sih enggak Muy, karena kan yang tadi gue bilang resepsionisnya kan juga nggak ada yang muda gitu Iya loh. sih. Nah si Dela ini udah mikir kayak, wah ada yang nggak beres nih. Habis itu langsung dimatiin lah teleponnya sama si Dela. Dia nggak mau ngomong panjang lebar karena ya dia takut juga si abangnya jadi overthinking kata gitu. Akhirnya diikhlasin aja lah sama dia pesanannya itu. Si Dela cuma takut kayak abang GoFoodnya tuh diisengin sama si makhluk halus ini kan kasihan juga gitu kan. Iya. Nah terus ada lagi Muy, nah sebut aja namanya Nina, temannya Anjani juga. Nah Nina ini kamarnya di sebelah kamarnya Anjani. Jadi masih satu lorong tuh. Nina ini dipanggil sama temennya dari kamar lain. Temennya ini kayak minta tolong sesuatu. Pas disamperin ke kamarnya, dia tuh minta tolong kayak kamar mandinya dia nggak beres gitu. Pas dia sampai ke kamar mandinya, itu beneran dia ngelihat kalau kerannya tuh beneran mati nyala sendiri depan matanya dia. Buset. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dan di kamar yang lain ternyata ada lagi. Sebut aja namanya Alia ya. Alia dan teman-temannya cewek berempat. Malam-malam mereka tuh ngedenger ada suara burung gagak masuk ke kamar. Dan di malam yang sama dia dengar kalau misalkan ada suara ketukan pintu kayak tok 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 gitu. Nah dia tuh langsung cepet jalan buka pintu dari dalam kamar. Tapi tiba-tiba pas dilihat gak ada siapa-siapa. Padahal itu lorong yang sama kayak Anjani gitu loh. Lorong yang panjang, yang mana kalau misalkan orang datang tuh nggak mungkin orang bisa hilang secepat itu. Kecuali emang beneran iseng gitu ya. Lari gitu. Tapi kan nggak mungkin juga ngapain gitu loh. Dan gak mungkin juga Alia ini halu ngedengar suara ketokan karena yang ngedengar tuh gak cuman Alia doang, tapi 3 orang temennya yang satu kamar juga ngedengar. Terus habis itu ketahuan nggak tuh Bi akhirnya siapa itu? Kayaknya sih enggak ya Nat, karena si Anjani juga nggak ngasih tahu nih sebenarnya apa yang terjadi dan dia juga nggak ngulik tentang si hotel yang angker itu. Berarti resepsionisnya pun juga nggak tahu kalau misalnya tamu-tamunya digangguin sama penunggu hotel itu ya? Kemungkinan sih enggak, karena kayaknya Anjani juga nggak nanya-nanya ke resepsionisnya gitu loh, nggak nyari tahu gitu, ataupun ya bisa jadi resepsionisnya nutupin juga kan. Gue jadi penasaran sih hotel di Badung kan? Di Badung. Di mana ya?